Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabat budidaya makro BSF dan ternak unggas. Dalam memaksimalkan makro BSF kita harus bisa mengakali atau bisa mengaturnya agar produksi makro kita itu sisa untuk pakan kita dan sisanya bisa kita jual. Ikuti videonya sampai selesai. Seringkali saya katakan bahwa untuk menjaga ketahanan pakan itu harus bisa menjaga siklus maggot BSF. Setelah kita bisa menjaga siklus, terus bagaimana caranya? Dengan minim tempat atau biopun itu kita bisa sisa maggot-maggot kita untuk pakan ternak kita dan bisa dijual. Namun nggak harus langsung maggotnya yang kita jual, entah itu sisa dari telur maggotnya atau prepupaknya, karena mungkin keterbatasan biopun. Nah, di sini dulu saya sudah mereview kandang ini. Di kandang ini itu ada 6 biopun yang kita sekat. Jadi di bawah ini, di bawah kandang ini tuh ada 6 biopun yang kita sekat-sekat, dan satu biopun itu lumayan gede, 1,5 meter kali 3 meter. Nah, ini satu biopun itu sangat lumayan, dan ini kalau misalnya kita maksimalkan dengan ternak cuman apalagi cuman ayam, sekitar 500-an masih cukup. Karena dengan biopun segede seperti ini itu kita masih bisa panen maggot per biopun itu sangat banyak sekali. Nah, mari kita lihat di kandang, di bawah kandang ini, karena ini mungkin tempatnya gelap, tutupnya hitam, di bawah kandang bebek dan masih agak pagi. Ini nanti mohon maaf agak gelap, walaupun kita pakai flash tetap agak gelap cahayanya biasanya. Nah, ini adalah maggot-maggot yang di bawah kandang bebek. Lumayan seperti kolam. Semua terisi, namun umurnya beda-beda karena kita atur agar setiap biopun itu bisa terpakai 3-4 hari untuk pakan-pakan ternak kita. Jadi harus kita bisa atur. Nah, ini ada goni kandi-kandi bekas wadah kentos kelapa, eman-eman, ada airnya banyak, kandungan makan kentos, jadi untuk pakan sekaligus. Jadi seperti ini, kalau misalkan kita bisa mengatur dengan biopun terbatas, tempat terbatas, dijadikan beberapa kandang kita atau satu kandang kita untuk menghasilkan maggot yang melimpah. Bagaimana caranya? Salah satunya seperti ini, kita bikin seperti ini kandangnya, lalu bawahnya maggot semua, otomatis maggot atau tempat biopunnya itu bisa muat banyak karena terbuka atau di tempat lapang yang tidak tersekat-sekat, seperti kandang-kandang box mungkin yang seperti box kita itu, kandang yang di box itu otomatis kan ada jalan, kepotong jalan dan kepotong dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti ini dia terbuka, lapang dan luas, dan maggotnya bisa banyak. Nah, ini adalah sebagian yang sudah kita panen yang untuk pakan yang di tempat tadi, di biopun yang di bawah kandang bebek. Jadi satu biopun sudah tak ambil atau tak panen untuk beberapa hari, kemarin sudah 2 hari dan ini ketiga harinya. Dan di sana yang belum kita panen masih ada satu biopun yang tunggalnya ini yang barengan ini. Jadi ada yang belum kita panen. Jadi kan lumayan. Dalam satu biopun itu bisa kita pakai atau kita panen untuk pakan ternak kita itu sekitar 3-4 hari. Nah, kalau misalkan ada 6 itu cukup untuk 1 bulan atau 1 siklus untuk pakan ternak-ternak kita. Jadi kita harus pandai mengakali, pandai menghitung kebutuhan ternak kita untuk pakan pagut kita, untuk ternak kita dan lain sebagainya. Nah, dan ini juga ada bangkai lalat.
yang sudah mati yang tadi malam kita sapu untuk campuran. Ini tadi ayamnya sudah tak kasih makan, tinggal bebek dan mentoknya. Nah kalau ini untuk mentok dan bebek, kalau ayam khususan untuk magotnya saja, karena kalau ayam ini kalau dibandingkan dengan magot ya masih senang magotnya daripada bangkai lalatnya. Namun proteinnya ini masih tinggi. Sudah ada yang lab di Medan itu, Khairi Irawan itu sudah nge-lab secara pribadi. Teman-teman kurang yakin silahkan di lab secara pribadi, namun ya ada biaya untuk nge-labnya per item sekitaran 50.000 per item. Ya, ini kandungannya ada berapa item, tinggal ngalihkan saja. Jadi kalau misalkan kita seperti ini, peternakan terpadu, kita harus pandai-pandai lagi, saya katakan berpandai-pandai lagi untuk mengatur bagaimana cara mencukupi kebutuhan ternak-ternak kita dengan biopun seadanya, atau bagaimana caranya agar sisa produksi kita untuk pakan ternak kita dan sebagian bisa kita jual. Nah, itu yang perlu kita cari caranya bagi teman-teman atau peternak terpadu dengan magot BSF. Jadi teman-teman, sebelum kita ternak kita buahnya, sekali lagi kita menyarankan maksimalkan magot kita, maksimalkan cara budidaya magot kita, bagaimana caranya tidak putus siklus dan bisa produksi magot secara skala besar atau skala untuk mencukupi ternak-ternak kita yang mungkin jumlahnya akan teman-teman tentukan sendiri. Tentunya semua itu saling berkaitan. Kalau misalkan kita sudah budidaya bisa tidak putus siklus, terus mau menginjak menambah jumlah magotnya atau mau skala besar, juga pikirkan pakan magotnya. Nah, sudah saya bikinkan video sebelum produksi skala besar, pikirkan juga sumber pakan untuk magot-magot kita. Jangan sampai kita ambisi setelah kita cetak prepupa banyak untuk menghasilkan lalat banyak dan menghasilkan telur banyak. Setelah kita tetaskan dan pembesaran magot, kita tidak siap untuk pakan magotnya, ya akhirnya magotnya tidak ada pakan, ya bisa kelaparan dan bisa kerdil-kerdil. Jadi tentukan juga survei mau beli atau ada gratisan atau mungkin bisa lobby ke sana kemari yang bisa gratis di rumah makan atau tempat buah atau bakul sayur dan lain sebagainya. Jadi tentukan atau pikirkan dulu pakan magotnya sebelum skala banyak produksi magotnya. Setelah magot banyak bisa produksi pakan tidak kurang, silakan teman-teman mau ternak skala besar atau mau dijual lagi ya silahkan, setelah mempelajari siklus dan tidak putus siklus bagaimana dan bisa melimpah bagaimana, dengan jumlah biopon sekian kita menghasilkan berapa. Nah silahkan tentukan setelah itu. Jangan terburu-buru sebelum magot kita itu melimpah, sebelum kita itu bisa menjaga siklus. Kalau terburu-buru nanti akhirnya ya fatal, dan akhirnya ternak-ternak kita ya bisa pengeluaran kita masih menambah lagi ya, untuk pakan-pakan ternak kita karena magot kita belum siap. Mungkin itu saja yang bisa kita berbagi untuk video kali ini. Di video ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.